Kids. Halo, selamat pagi para sahabat Impact Kids. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Giarti. Pagi hari ini kita bisa bertemu oleh karena anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan. Dan mari kita sebelum mengawali hari kita, melakukan segala aktivitas kita dan kehidupan kita hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita akan berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun kembali dan kami boleh menikmati hari yang baru. Kami saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang menolong dan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, para sahabat Impact Kids, anak-anak sekalian, apakah kalian pernah mengalami keadaan bagaimana kalian merasa sakit hati, atau kalian merasa bahwa ada orang-orang yang telah membuat kalian menjadi tidak enak perasaannya, menjadi marah mungkin. Nah, dalam keadaan seperti itu biasanya apa yang kalian lakukan? Ya, mungkin ada di antara kalian yang bercerita kepada orang lain. Atau adakah di antara kalian ketika kalian sedang mengalami keadaan marah, keadaan sakit hati kepada orang lain, kalian berdoa kepada Tuhan? Ya, itu adalah langkah yang paling tepat ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan yang diakibatkan oleh orang lain. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita sudah datang kepada Tuhan, tentunya kita juga harus mau mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bagaimana kita mendengar apa yang dikatakan Tuhan? Ya, tentunya kita harus mendengar apa yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya. Apakah kalau kita marah kepada orang lain, kita menyimpan sakit hati kepada orang lain, kita menyimpan rasa dalam tanda petik mungkin ada yang dendam? Apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Mari kita bersama-sama melihat di dalam Alkitab, pemazmur mengajarkan kepada kita dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan yang tertekan, apa yang harus kita lakukan. Kita akan lihat bersama-sama dari Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan demikian, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Inilah yang harus menjadi dasar pada kita sekalian, mengapa ketika kita ada orang lain yang bersalah kepada kita atau yang membuat hati kita menjadi susah, menjadi sakit hati, menjadi tidak enak, maka kita wajib mengampuni orang lain. Karena apa? Alasannya cuma satu. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita, maksudnya. Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni saya dan mengampuni kalian semua. Karena itu ketika ada orang yang bersalah kepada kita, wajib hukumnya untuk kita mengampuni mereka. Dikatakan oleh pemazmur, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Kalau Tuhan mengingat-ingat kesalahan kita yang banyak sekali, siapa yang dapat tahan? Namun itu tidak dilakukan Tuhan. Dalam ayat yang 4 dikatakan, tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Pada Tuhan ada pengampunan, dan kesalahan-kesalahan kita pun sudah diampuni Tuhan.
Karena itu yang menjadi alasan bagi kita untuk kita pun wajib hukumnya harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Jadi seperti di awal tadi Bu Giarti katakan, kalau kalian ada yang saat ini merasa sakit hati, merasa susah oleh karena perbuatan orang lain, langkah pertama, datanglah kepada Tuhan. Langkah kedua, ampunilah orang tersebut. Karena kalian semua, saya dan anak-anak semuanya telah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan dosa-dosa kita. Tuhan sudah rela mati di atas kayu salib, mengampuni dosa saya, mengampuni dosa anak-anak sekalian, maka kita harus mengampuni orang lain. Pada Tuhan ada pengampunan, tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Pada Tuhan ada pengampunan, mari kita pun hidup dengan saling mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam Impact Kids selanjutnya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tolong kami untuk kami tetap mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau Allah yang Maha Kasih telah terlebih dahulu mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Impact Kids.